Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Kami dari Rawi Nyala. Pada pagi hari ini kami akan membawakan lagu pertama yang berjudul Walau Ku Tak Dapat Melihat. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku,
lagu selanjutnya, Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Boleh kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah sekali lagi. Puji Tuhan, kita telah diberkati dari saudara-saudara kita dari Panti Rawinala. Ini merupakan salah satu program dari gereja terkait Natal yang kita namakan Natal Berbagi Kasih. Merupakan salah satu program gereja di mana sumber dana dari program ini adalah dari persembahan janji iman Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tepuk tangan bagi Bapak Ibu semua yang sudah menabur untuk acara gereja, dan salah satunya adalah Natal Berbagi Kasih. Selain untuk operasional acara Natal, kami juga tidak lupa untuk berbagi kasih kepada saudara-saudara kita. Natal berbagi kasih untuk ibu-ibu hebat di tempat ini, untuk warga sekitar di tempat ini, dan anak-anak muda di youth. Pagi hari ini kami mengundang ibu-ibu hebat di tempat ini untuk maju ke stage. Dipersilakan. Gereja secara simbolis akan memberikan plakat program Natal Berbagi Kasih kepada ibu-ibu hebat dan juga perwakilan dari Panti Rawinala. Kami mohon dari Pak Daniel selaku Ketua Natal tahun 2022 dan Vanes bisa memberikan simbolis Natal Berbagi Kasih Gereja JCC. Pertama, Vanes bisa memberikan plakat simbolis kepada saudara-saudara kita dari Panti Rawinala. Dipersilakan. Ya, dipersilakan Vanes. Oke, ke Ibu perwakilan. Oke. Thank you. Dan selanjutnya secara simbolis Pak Daniel akan memberikan plakat Natal Berbagi Kasih kepada ibu-ibu hebat di tempat ini. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi? Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Vanes dan Pak Daniel telah mewakili gereja dalam Natal Berbagi Kasih. Thank you, Pak. Natal Berbagi Kasih adalah tema khotbah hari ini. Natal Berbagi Kasih, silakan. Oke, hari ini ada tema Natal Berbagi Kasih. Kita lihat ayatnya, Yohanes 10 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang di Natal ini dengan tujuan supaya kita punya hidup. Mari katakan bersama saya, hidup dan kelimpahan. Bukan saya yang sampaikan kelimpahan, tetapi Alkitab. Mari taruh tangan dada saudara. Yesus datang untuk membuat hidupku limpah. 1, 2, 3. Yesus datang membuat hidupku limpah. Katakan kelimpahan. 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 Biar saudara dengar. Karena dunia selalu menawarkan kekurangan. Hari ini di gereja saudara datang, saudara dengar kata limpah. 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 Limpah itu artinya apa? Air dituang lebih, ada lebih. There is more. Ada kelebihan dalam Tuhan, lebih sukacita, lebih damai sejahtera. Bahkan secara keuangan saudara pun diberkati supaya saudara semua mengalami yang namanya kelimpahan. Amin. Baik, kita lihat, inilah tujuan Tuhan datang, memberikan joy, love, hope secara limpah dalam hidup kita. Nah,
Lalu kita melihat ini semua kenapa dia memberikan kelimpahan. Kita lihat ayat selanjutnya, slide selanjutnya ditulis Yohanes 10 ayat 11. Ayat di bawahnya ditulis, aku ini gembala yang baik. Karena itu aku mau domba-dombaku mengalami kelimpahan. Daud menuliskan domba-domba dibaringkan di padang berumput hijau, tidak kekurangan apapun. Dibimbing ke air yang tenang. Dia berkata, aku di gembala yang baik, aku mengasihi engkau. Lalu ditulis gembala yang baik, mari kita baca sama-sama. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, di sini ada yang menarik di sini, perkataan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tadi ditulis aku mengasihimu, aku datang supaya engkau limpah. Kenapa kok ayat 11 langsung berbalik begini? Ayat 11 ditulis gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, yang artinya I will die for you. I will die, I will suffer for you, I will be pain in you. Sehingga membuat saya mengerti satu hal yang baru hari ini. Ayat slide selanjutnya, bahwa kasih dan pengorbanan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Yesus datang untuk memberikan kelimpahan, tapi dia mati untuk kita. Lalu saya belajar, saya mengingat hidup saya sendiri. Ternyata kasih dan pengorbanan itu tidak bisa dipisahkan. Pernah saudara melayani Tuhan, lalu saudara sakit hati. Saya sakit hati Pak sama gembala, saya pindah gereja aja. Saya sakit hati Pak sama koordinator. Aduh sakit. Nggak bisa. Kalau saudara sedang mengalami sakit, itu artinya engkau sedang mengalami kasih Tuhan. Kasih dan suffering, sacrifice ternyata ada dalam halaman yang sama. Saudara lihat di sebelah kiri saudara, gambar salib warna merah. Kasih Yesus, tapi dia mati menderita di atas kayu salib. Lalu saya belajar, ternyata hidup manusia juga seperti itu. Orang yang pacaran, saudara lihat gambar sebelahnya salib. Orang pacaran, tidak ada orang pacaran yang berkata I love you dari pagi sampai sore tanpa ada sacrifice. Betul tidak? Saudara jalan sama gandengan saudara, pergi ke food court, beli bakso, mungkin beli nasi padang begitu. Berapa mbak? Saya pakai paru, pakai rendang, telur gitu ya, lengkap semua, pakai kuah gitu ya, pakai sayur. Pacarnya juga. Sampai di kasir, yang kamu yang bayar ya yang. Dan besok begitu, kamu yang bayar terus bilang yang I love you yang, tapi kamu yang bayar. Bisa nggak kasih seperti itu? Tidak bisa. Kasih itu berbanding lurus dengan sacrifice. Kasih itu, saya udah menikah, saya waktu persiapkan khotbah ini, saya tanya sama istri saya bilang, honey, aduh, saya nggak pernah panggil istri saya honey sih, saya panggil dia mama, ya, ma, selama kita menikah 16 tahun, kamu sakit nggak? Baru dia ngomong, sakit, aduh, terus aku bilang, aku juga sakit mak. Dia bilang kenapa? Saya tanya kenapa mak sakit? Mengalah terus. Kalau argumen kalah mulu katanya. Lalu saya bilang bukannya itu kamu yang begituin aku. Dan kita berdua berantem. Tapi habis gitu ya, tanya ini anak saya ada buktinya. Kita berantem gak pernah lama. Paling ya setengah jam. Habis itu udah makan bareng lagi. Nah, saya tetap bertahan, dia tetap bertahan, karena ada walaupun suffering, walaupun menderita. Kenapa kita bertahan? Karena kasih. Saudara harus mengerti ini. Kalau saudara nggak mengerti ini, nanti saudara capek dalam hidup saudara. Datang ke gereja pelayanan, ribut sedikit, sakit hati. Wah, gereja ini banyak politiknya ya. Loh saudara, gak cuma di gereja, saudara ke kantor, kemana juga banyak politiknya. Sama. Tetapi dalam proses sakit itu, engkau bertahan, itu namanya kasih.
Berapa kali kita menyakiti Tuhan, dan Tuhan masih tetap mengasihi kita. Betul nggak? Kita lihat gambar lagi sacrifice uang ini. Saya dan istri 10 tahun mengembalakan, sebelumnya digembalakan oleh ibu daripada istri saya. 10 tahun mengembalakan. Setiap kali teman-teman menghitung uang kolektor, saya selalu tanya, berapa? Bisa cukup nggak untuk operasional minggu ini? Dan sering dia selalu berkata, kurang. Terus kurang. Bahkan waktu pembangunan gereja, ini ada Michael di sini, kurang. Saya bilang istri saya, jual. Kita ada mobil sedan, jual. Sakit. Satu waktu kita ada cicilan KPR. Karena uang yang terpakai, cicilan KPR tersebut tidak bisa dibayar. Kita datang ke bank, kita bilang, Bu, minta maaf, kita salah hitung, bulan ini tidak bisa. Dan waktu itu saya marah. Sudahlah, ngurus-ngurus gereja pembangunan gak kelar-kelar. Mungkin ini bukan maunya Tuhan, mungkin saya gak usah pelayanan. Dan Tuhan ingatkan, cuma segitu nak. Apa cuma segitu? Dan saya masih berdiri hari ini melayani Tuhan. Sakitnya banyak saudara, tapi saya tetap bertahan karena apa? Kasih. Karena kasih. Saya berharap saudara semua tetap bertahan karena kasih saudara pada Tuhan. Saudara lihat, ini ada gambar sebelah kanan saudara. Ada ibu menggendong anaknya 9 bulan. Dulu istri saya melahirkan mau Joy, ya ibu oma ya, cucunya pasti sudah banyak. 9 bulan, tahan pipis, lapar terus, kadang mual, emosinya naik turun. Ya, kadang kalau malam saya ditendang sama istri saya. Dia sakit, tapi dia bertahan. Karena apa? Kasih. Saya ingat tadi saya cerita 2 hari yang lalu saya ketemu Pak Johan Lumoindong, pendeta Johan Lumoindong. Dia buat persekutuan juga. Dia cerita, Bet, sama Bet ya, kita gereja ya. Kalau hitung persembahan, di tempatmu banyak yang apa Bet? Di tempat saya banyak 5 ribuan Pak. Oh ya, mirip-mirip lah. Tempat saya 10 ribuan, 5 ribuan. Itu 5 ribunya gunung saudara. Gunung gitu, terus diupek-upek. Belum lagi ada amplop yang kosong. Gak cukup. Yang 100 ribuan dikit sekali. Lalu dia cerita, iya Pak ada 2.000. Terus saya cerita sama Pak Johan. Saya bilang, Pak, kadang-kadang di tempat kita itu udah 5.000, 10.000. Kan ada orang Minangnya itu ya, gambar Minang tuh. Udah uangnya jelek, dikasih spidol lagi. Cewek Minangnya ada kumisnya Pak. Terus Pak Johan kata, hahaha, saya punya lebih seru lagi. Saya punya ada yang kasih 1.000. 1.000-nya cuma setengah katanya. Terus Pak Johan bilang, saya mau cari tuh orangnya kemana. Saya mau ke Tebet, saya mau Kampung Melayu. Saya kalau mau ketemu saya bilang, 1.000-nya sebelahnya mana gitu loh. Saudara. Tapi kita berdua melihat dia 40 tahun melayani. Gereja ini juga udah 40 tahun melayani. Gereja masih berdiri tetap karena kasih kita buat Tuhan. Amin. Kita lihat selanjutnya. Ayo slide selanjutnya. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan memasukkan 2 peser. Saudara lihat di sebelah kanan ada gambar contoh koin kuno 2 peser. Sangat kecil. Sangat kecil. Dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan. Kenapa? Karena zaman itu semua pakai koin. Jadi koin emas bunyinya cedok, 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 kelenting, kelenting begitu. Tetapi begitu 2 peser bunyinya cuma nggak ada bunyinya. Lalu Tuhan berkata, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi daripada kekurangannya. Ditulis semua
Alkitab catat semua. Lalu ditambah lagi seluruhnya. She gave all. Saya mau tanya, sakit gak? Sakit gak? Ada saudara di sini berkata, aku mengasihimu Yesus, tapi kasih uang yang paling kecil. Bahkan sorry mungkin menyinggung saudara. Ada yang kasih amplop itu, uang kembalian ada Alfamartnya, masih ada bonnya Alfamart. Lalu Anda berkata, aku mengasihi Tuhan. Coba introspeksi. Ibu janda ini kasih semua. Mari belajar dari janda di Sarfat ini. Yang pertama, love is sacrifice. Kasih itu berhubungan dengan pengorbanan dan terima sakitnya. Lalu yang kedua adalah provide. Lihat slide selanjutnya, provide. Mari kita lihat 1 Timotius 5 ayat 7 dan 8. Ini ya, peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Ayat 8, mari kita baca bersama-sama. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Perhatikan ini saudara, kata ada orang yang tidak memeliharakan seisi rumahnya, maka orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Kata memeliharakan memakai kata Greek bahasa Yunani pronoeo, yang saudara baca di bawah. Pronoeo itu artinya provide, menyediakan. Katakan menyediakan, 1, 2, 3, menyediakan. Jehovah Jireh itu Jehovah yang menyediakan. Pronoeo, Jireh, provide. Kata provide itu ternyata artinya consider in advance. Consider in advance itu artinya dipikirkan dahulu. Itu namanya provide. Jadi artinya kalau saya berkata kepada anak saya, Joy, I will provide for you a room. Saya akan siapkan kepada kamu sebuah ruangan tidur. Maka saya sebelum Joy masuk ke ruangan itu, maka saya siapkan tempat tidurnya, saya siapkan mejanya, saya siapkan toiletnya. Itu nama arti provide. Provide itu artinya saya menyediakan sebelum waktunya. Waktu Jehovah Jireh bertemu dengan Abraham, Abraham memberikan anaknya. Lihat baik-baik, Abraham memberikan anaknya. Sakit Tuhan, sakit, dia mau potong. Allah berteriak, stop. Waktu kamu jalan dari bawah tadi, aku udah siapkan seekor domba mengikuti kamu. Domba itu namanya Jehovah Jireh. Sampai sini tangkap saudara? Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, yang berkata kita adalah orang yang dipenuhi kasih, jadilah kepala keluarga, jadilah suami yang bisa consider in advance, berpikir dahulu. Buat ibu-ibu yang menyediakan buat anak-anaknya, consider in advance. Sebelum anak pulang, siapkan dulu makanan. Sebelum anak tamat sekolah, melanjutkan tamat sekolah, masuk ke sekolah lain, pikirkanlah dulu dia mau kemana. Itu namanya cinta yang dewasa. Katakan amin. Consider in advance. Jangan saudara jomblo lalu berjalan-jalan sama cowok, tanya, sayang mau makan di mana? Cowoknya bilang terserah. Besok terserah, lusa terserah. Saya boleh jamin dalam nama Yesus, kalau dia berkata 4 kali terserah, hari kelima gak usah ditemuin. Karena dia adalah calon-calon cowok yang tidak bisa provide. Provide itu dipikirkan dulu. Saya dulu jemput Intan, makan di mana kok? Saya sudah booking, walaupun di soto ayam. Minta meja yang paling pojok ya Pak. Kasih lilin. Datangnya lilin lampu mati. Ya waktu itu masih naik angkot.
Provide. Katakan provide. Jadi cinta itu mengasihi dan juga menyediakan. Katakan amin. Saya lihat anak-anak ini semua menyediakan ya, Jeff semua latihan sebelum ibadah mulai jam 6:30 mereka sudah mempersiapkan, mereka menyediakan sebelum Bapak Ibu semua datang. Seperti itu. Baik, kita lihat selanjutnya 2 poin terakhir lalu kita masuk perjamuan kudus. Saya mau berkata tadi, cinta itu adalah sakit, pengorbanan. Pernah di sini saudara yang nggak mengalami sakit, boleh angkat tangan? Sakit hati? Oh, saya nggak pernah, Pak. Saya mengasihi, luar biasa, nggak pernah sakit hati. Berarti saudara belum pernah mengasihi, ya kan? Karena itu satu paket kan? Yang berikutnya adalah saudara sudah pengorbanan, saudara sudah sakit hati, mencintai. Kadang-kadang saudara dilukai, kadang-kadang saudara dihina, disalahpahami. Yang pertama poinnya, semua ada waktunya. Ada waktu untuk mencinta, ada waktu untuk pengorbanan, ada waktu juga untuk dicintai. Ini saya lihat foto di sini. Ini ada anak-anak di sini, saudara lihat di atas. Ini ada foto sebelah kiri. Ini ada teman-teman pelayan di gereja ini. Tahun 2017 Desember. Waktu itu pembangunan gereja masih semen semua dan kita berkata tidak ada uang. Kita udah maju mundur dengan waktu itu tidak ada uang. Lalu datang keramik 400 dus. Dan saya bilang kepada mereka pelayan waktu di doa pagi, saya nggak ada uang, habis. Dan mereka inisiatif, Pak, bagaimana kalau 400 dus ini kita angkat bersama-sama. Saya meneteskan air mata. Saya lihat itu Niko, ya guru sekolah minggu, Sandy, Dian, mereka sing-singkan lengan baju mereka semua. Mereka angkat 400 dus rame-rame ke atas gantian, kayak roda berjalan begitu. Ibu-ibu semua, Bu Milda itu ada ibu, semua itu ada Clement, ada Bu Jeti, semua ada. Michael masih kurusan dikit. Ya, ada Ibu Milda, ada Ibu Yaya, Ibu Desi. Semua angkat, korban sakit hari Minggunya mereka, Pak, badanku linu semua. Linu semua. Aku bilang, aku gak bisa jawab deh. Sakit gak? Sakit gak saya tanya? Sakit. Tapi ada waktunya kan? Hari ini gerejanya udah jadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau saya cerita ini, saudara mau gak ngangkat? Pasti mau semua. Tapi gak bisa lagi, gak bisa. Sudah selesai. Saudara punya orang tua, sakit gak disalahpahami orang tua? Saudara sayangi mereka, salah paham. Punya orang tua bawel mulu, sakit gak? Jalanin karena kasih. Karena ada waktunya dia akan meninggalkan kita semua. Saudara punya istri, punya suami, sayangi mereka. Istri saya makan cabai banyak banget. Saudara Bapak Ibu ya, kalau mau menyenangkan istri saya kirimin makanan cabai, pasti senang dia. Saya gak bisa makan cabai, tapi saya lihat dia makan cabai, saya mengalah. Karena ada waktunya kita mencintai. Betul? Amin saudara. Semua ada waktunya. Waktu apa Pak? Waktu apa? Ini slide terakhir. Silakan slide. Ada dua sisi. Dua sisi. Engkau mencintai Tuhan. Saudara lupa, ada sisi Tuhan mencintai kita. Waktu persembahan gak cukup, saudara, saya jual mobil, saya anak-anak angkat keramik semua. Aduh gak cukup. Tuhan lihat dari surga, ada waktunya nak. Ada waktunya, gak selalu begitu. Waktu Tuhan balas, tiba-tiba orang mulai kirim LED. Lalu Tuhan ada yang kasih karpet, ada keramik, tiba-tiba LED di sekolah minggu terjadi. Waktu saya sakit jantung, tiba-tiba Tuhan tolong saya, anak saya tiba-tiba dapat beasiswa. Ada sisi Tuhan mengasihi Anda kembali. Saudara kira dia diam? Tidak. Dia lihat dan dia membalas kasih-Mu. Lihat. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit,
Setiamu sampai ke awan-awan. Saudara, lihat saya. Saya lompat ini paling tinggi berapa? 20 cm. Kalau Tuhan punya kasih, wow, terbang sampai atas. Kalau saudara jatuh ke tanah, saudara pernah bilang, Pak, aku bukan jatuh lagi, aku tiarap, Pak. Pernah gitu? Pernah gitu kan? Keadaanku sedang tiarap, Pak. Baca, jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, taruh di bawah, mati udah injek di paling bawah. Di situ pun engkau, kasih Tuhan mengejar engkau sampai tempat paling bawah. Bahkan Paulus berkata, betapa lebar. Mari baca sama-sama dengan keras, 1, 2, 3. Betapa lebarnya. Coba tangan saudara angkat, betapa lebarnya. Terus apa? Betapa panjangnya ke depan. Betapa tingginya. Betapa dalamnya kasih Kristus. Hari ini Natal berbagi kasih hanya sebagian kecil dari kasih Tuhan buat kita. Amin. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kasih Tuhan sungguh murah, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. dari awal lagu ini bagus sekali kan. Kasih Tuhan Tak bersyarat, tak seperti cinta. tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi, Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, mari angkat tangan saudara, katakan terima kasih. ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpuji, jemaat saja. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita siapkan perjamuan saudara. Saudara boleh buka plastik yang ada rotinya. Kita akan buka pelan-pelan. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur ke atasnya
adalah bukti kasih Kristus buat kita. Hari ini kita mendengarkan firman, kita tahu ini bukti salibnya buat kita semua. Kita akan makan dan kita akan menerima kesembuhan, pertolongan, pintu-pintu berkat dibukakan. Tuhan berikan terang dalam hidup saudara. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur ke atasnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita, tapi saudara buka dulu pelan-pelan. Bukankah cawan ini adalah bukti dari kasih Kristus sehingga ia mengorbankan dirinya, menumpahkan darahnya untuk penebusan kita semua. Untuk hidup kita yang lebih baik, untuk hidup kita yang berlimpah-limpah. Mari kita angkat anggur ini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur ke atasnya adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. dari dalam lubuk hatiku. Mari kita angkat kedua tangan kita kan. Oh, terima kasih Tuhan. Siapa di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku sekarang seperti sedang dalam keadaan tiarap, aku seperti sudah putus asa. Saudara, angkat hati saudara. Kasih Tuhan akan menjangkau engkau di tempat itu. Jangan takut, Dia ada buat engkau. Oh, Rabaya Syakarallah. Oh, kasih Tuhan mengalir. Bulan Desember ini terima mujizat Natal. Terima mujizat Natal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus dan kasih sayangnya yang manis menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas bumi.